Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sejarah awal kota Solo terbentuk, ketika pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam, pindah dari Keraton Kartasura ke Desa Sala. Karena mengalami keruntuhan, yang diketahui disebabkan oleh pemberontakan pasukan gabungan Jawa Tionghoa yang dipimpin Raden Mas Garendi alias Sunan Kuning. Pemberontakan Geger Pacinan diawali dengan pembantaian 10.000 orang Tionghoa oleh VOC di Batavia, sekarang Jakarta, bulan Oktober 1740, yang kemudian banyak orang Tionghoa melarikan diri ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah orang Tionghoa yang melarikan diri ini, akhirnya bersekutu dengan kekuatan Kesultanan Mataram. Mereka bersumpah setia pada Pakubuwono II, kemudian bersama-sama berperang melawan penjajah. VOC. Perang besar berkobar nyaris di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa kota berhasil direbut oleh pasukan gabungan Jawa Tionghoa. Perang ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah penjajahan VOC di Nusantara. Semula susuhunan Pakubuwono II adalah raja yang melawan VOC alias Company. Sri Sunan sampai meminta pejabat dan bupati bersumpah setia serta bersiap mengusir Company keluar tanah Jawa. Sri Sunan membantu pemberontakan Tionghoa dengan mengirim Patih Adipati Natokusumo untuk turut serta mengepung VOC di Semarang. Tapi kemenangan sulit diraih, bahkan VOC mengklaim sebagai pihak yang menang. Sri susuhunan Pakubuwono II berbalik arah 180 derajat dari yang semula melawan Company menjadi memihak Company. Dukungan Mataram ke pemberontak Tionghoa dicabut pada awal 1742. Perubahan sikap itu dilatar belakangi Pakubuwono II yang khawatir dilengsarkan dari tahta Raja Mataram bila terus melawan VOC. Niat Sunan mengubah arah perjuangan ditentang sejumlah petinggi keraton, panglima perang dan bupati di bawah Kesultanan Mataram Islam. Mereka tetap setia berjuang bersama Laskar Tionghoa melawan VOC. Membelotnya Sunan Pakubuwono II justru membuat peperangan makin besar. Sejak saat itu, perang berkobar melawan VOC dan juga Pakubuwono II. Di Grobogan, Raden Mas Garendi menghimpun kekuatan, 3 brigade Jawa dan 3 brigade Tionghoa dikumpulkan. Mereka membuat rencana yang amat sangat besar, menyerang Keraton Kartasura tempat Pakubuwono II bertahta. Pemberontakan ini didukung banyak pihak. Hingga akhirnya Keraton Kartasura berakhir kacau, dan luluh lantak digeruduk pasukan Jawa Tionghoa. Pakubuwono II, para abdi dalam dan keluarganya melarikan diri dari keraton. Mereka semua dievakuasi oleh Kapten Van Hohendorf bersama pasukan VOC. Mereka mengungsi ke arah Magetan lewat Gunung Lawu. Setelah memenangkan pertempuran kemudian disepakati bahwa Raden Mas Garendi yang menjadi raja pengganti Pakubuwono II, dialah yang dirasa paling pantas menduduki Raja Mataram kala itu. Sebab Garendi adalah cucu Raja Mataram Amangkurat III. Pada tanggal 1 Juli 1942, Raden Mas Garendi naik tahta dengan gelar
Sunan Amangkurat 5 Senopati ing Alaga Abdurrahman Saidin Panatagama. Garendi kemudian dijuluki sebagai Sunan Kuning oleh para pengikutnya. Selain karena banyak pengikutnya yang berkulit kuning, hal itu karena orang Tionghoa menyebutnya sebagai Chunling atau bangsawan tertinggi. Sejak saat itu, pertempuran demi pertempuran dilakoni oleh koalisi Jawa Tionghoa di bawah pimpinan Sunan Kuning, yang saat itu masih berusia 16 tahun. Perang Kuning ini mematahkan stigma jika Tionghoa selalu jadi antek-antek penjajah. Saat perang melawan VOC, mereka adalah saudara sehidup semati dengan para tentara dan laskar Jawa. Kekuasaan Sunan Kuning sebagai Raja Mataram tak berlangsung lama. 26 November 1742, Sunan Kuning harus beranjak dari kursi raja karena digempur oleh 3 koalisi kekuatan sekaligus, pasukan Pakubuwono II, VOC, dan pasukan Madura di bawah Cakraningrat IV. Bulan November 1742, Cakraningrat IV berhasil merebut kembali Keraton Surakarta. Setelah berdebat dengan VOC, dia akhirnya tidak berkeberatan menyerahkan kembali keraton itu ke tangan Pakubuwono II. Akibat pemberontakan dan peperangan tersebut, menyebabkan seluruh bangunan Keraton Kartasura rusak berat. Berawal dari situlah, Sri Sunan Pakubuwono II menunjuk beberapa orang di antaranya, Tumenggung Honggowoso, Adipati Sindurejo, Adipati Pringgoloyo, Tumenggung Mangkuyudo, Tumenggung Pusponegoro dan yang disebut Narapraja mencari tempat baru untuk pemerintahan. Para Narapraja melakukan pengembaraan ke berbagai tempat, akhirnya menemukan 3 desa yaitu Desa Salah, Desa Kadipolo, dan Desa Sanasewu yang bisa dijadikan tempat pemerintahan baru. Setelah itu dilakukan perundingan, dan akhirnya kota Salah terpilih menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam yang baru. Letaknya hanya 10 km sebelah timur Kartasura. Alasan mengapa pilihan jatuh ke Desa Salah karena dilihat dari sisi fisik geografis dan magis religius. Desa Salah letaknya dekat dengan Sungai Bengawan Solo, yang sejak lama memiliki arti penting dalam hubungan sosial, politik dan militer antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dan tepatnya pada 17 Februari 1745 kerajaan dipindahkan ke Desa Salah, yang terletak di tepi sungai yang nantinya disebut Bengawan Solo. Perpindahan Keraton Kasunanan ke Desa Salah ini merupakan bedol keraton secara menyeluruh atau total. Bersama rakyat melakukan memindahkan keraton ke Desa Salah sebagai tempat pemerintahan yang baru. Rakyat bergotong royong tanpa memandang golongan, mendirikan Keraton Surakarta. Keraton baru tersebut diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat. Peristiwa inilah yang dijadikan sebagai peringatan hari lahir kota Solo. Dan alasan kenapa desa ini disebut sebagai Desa Salah, karena di daerah ini dahulu banyak ditumbuhi tanaman salah, sejenis pohon pinus, seperti yang tertulis di Serat Babat Sengkala. Setelah pemindahan pusat pemerintahan ke Salah dan berganti nama menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat, lalu terjadi Perang Saudara. Terdapat 3 tokoh utama dalam Perang Saudara ini, yaitu Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa, masing-masing meminta tahta untuk menjadi pewaris Mataram. Berdasarkan silsilahnya,
Pakubuwono II merupakan raja pendiri dari Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah saudara kandungnya, yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya adalah keponakan dari Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Puncak dari konflik saudara tersebut adalah Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, yang berlangsung di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Itu dihadiri oleh VOC, Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa, Raden Mas Said, dan Pakubuwana III. Perjanjian ini merupakan bentuk keberhasilan VOC Belanda untuk memecah belah, dan menyebabkan pertikaian internal keluarga Kesultanan Mataram Islam. Para keluarga bangsawan Kesultanan Mataram Islam yang awalnya bersatu menentang pengaruh VOC Belanda, dalam urusan kerajaan bisa dihasut oleh utusan dan agen VOC Belanda, agar mereka saling mencurigai satu sama lain, serta agar mereka cepat meraih tampuk kekuasaan sendirian. Salah satu isi Perjanjian Giyanti adalah Kesultanan Mataram Islam yang dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah pertama dikuasai Pakubuwono II dan diberi nama Kasunanan Surakarta. Sementara wilayah kedua dipimpin Pangeran Mangkubumi yang berkedudukan di Kesultanan Yogyakarta dan bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Setelah itu, Kasunanan Surakarta memberikan sebagian daerahnya kepada keponakannya yakni Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa. Hal itu ditandai dengan gelar Adipati Mangkunegara I kepada Raden Mas Said, yang memiliki keraton bernama Praja Mangkunegaran. Hingga kini masih ada istana peninggalan dari Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran di kota Solo. Adapun mengapa penyebutannya sekarang kota Solo bukan kota Salak, karena kesalahan orang-orang Eropa dalam penyebutan nama ini. Lidah mereka susah untuk menyebutkan kota Salak, jadi mereka menyebutnya kota Solo. Nah, karena itulah masyarakat Indonesia mengikuti kebiasaan tersebut dan menyebut Salak menjadi Solo. Meskipun nama resmi kota ini adalah kota Surakarta, tapi lebih banyak orang yang menyebutnya kota Solo. Bagi penduduk kota Solo, persoalan nama ini tidak perlu dipermasalahkan. Sebab bagi rakyat Solo nama Surakarta juga diterima sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, karena nama tersebut adalah nama pemberian dari Sri Sunan Pakubuwono II. Jadi demikian baik nama Solo maupun Surakarta akan selalu hadir, mencerminkan hubungan saling menghargai antara pemimpin dan rakyat Solo.